Sambung maning ya Kang, ada sebuah pertanyaan begini Kang. Apa namanya? Hati orang yang beriman itu sangat luas, seluas langit dan bumi begitu loh Kang. Rumah yang paling nyaman katanya adalah di hati orang yang beriman gitu loh Kang. Lah itu gimana ya Kang penjelasannya ya Kang? Kok malah rumah Gusti Allah ki katanya itu apa namanya Allah lebih betah kepada di dalam hatinya orang yang beriman karena hati yang orang beriman itu luasnya seperti langit dan bumi gitu loh Kang. Gimana Kang? Berarti orang beriman itu adalah orang yang sangat damai nyaman gitu. Gimana Kang? Iya. Jadi sekali lagi kadang-kadang karena manusia itu di alam materi, begitu dengar rumah, wujud rumah. Iya wujud rumah. Padahal rumah itu adalah tempat tinggal. Iya betul. Iya kan? Tempat tinggal berarti apa? Tempat tinggal, tempat diamnya diri ini yang paling utama, bukan dalam bentuk physically. Iya kan? Lah coba kalau orang yang tidak punya rumah, di manakah tempat tinggalnya? Iya ya. Iya kan? Sementara orang itu kenapa bisa nyaman, bisa tenang-tenang saja? Iya. Berarti dia dalam rumahnya itu kan, rumah dalam dirinya itu. Makanya orang beriman itu bagaikan seluas langit dan bumi. Ya iyalah, orang beriman artinya orang yang aman, yang tenang. Orang yang aman apapun. Sekarang contohnya lah, Iya kan. Edi ndak punya hutang. Iya. Misalkan ndak punya hutang. Aman ndak? Nyaman sih. Nyaman kan? Orang diburu-buru wong. Iya benar. Iya kan? Nek duwe utang malah diburu-buru wong Iya, nyaman Kang. Kan ndak, akhirnya ndak nyaman. Edi melakukan kejahatan. Nyaman ndak? Aman ndak? Udah nyaman Kang. Ndak nyaman kan? Nah, padahal orang yang beriman itu maksudnya orang yang aman. Aman berarti apa? Tenang. Wong orang aman kok. Iya. Makanya aman berarti mengkodili uman. Uman artinya nampani. Eman, oh berarti siapa bayi ya eman. Amin, oh ya iya bener, dikabulkan apa baik sing penjalukannya. Itulah yang namanya orang beriman. Orang yang beriman yaitu di dalam dirinya itu nyaman. Makanya seluas langit dan bumi. Lah wong nyong aman ayem-ayem bae. Kalau wong ana utang dubur-bur ya salah darah. Iya. Iya kan? Iya. Nggak bisa menyelesaikan akhirnya itu berubah baik. Makanya kowe orang dudu wong beriman kan. Di saat kita tidak menjadikan nyaman di dalam dirinya, kowe urung orang yang beriman. Ya wong sing iman ya anane ayem, anane tenang. Ya karena orang aman sih. Bisa aman sih. Nah, luas langit dan bumi. Oh iya. Nang alam padang ki anane nyong anane mung kepenak trok. Iya kan? Iya. Wis contohnya lah. Edi kata. Mbok ana wong pegawai bank apa-apa, tetapi ndak punya hutang. Kan aman-aman baik. Iya sih malah bingit maring ngene marah nawari duit. Lah iya. Iya kan? Kan nyaman-nyaman saja. Oh berarti ya seluas langit dan bumi ya seperti itu gitu. Maka Allah itu senang. Ya otomatis lah. Karena jiwanya tenang kok. Mestinya Gusti Allah ya senang. Orang puyeng. Iya. Iya. Anggar wong sing ora iman, artinya orang nyaman. Ya Gusti Allah ya melu puyeng gitu loh. Iya. Duh, sampe kepriwe ya. Nah. Lah untuk mencapai menjadi orang yang aman beriman itu juga nggak mudah dong ya Kang. Oh enggak mudah. Harus ada proses perjalanan kehidupan yang harus ditempa. Sampai benar-benar orang itu merasakan dirinya itu sudah terbebas dari penjajahan dunia. Iya, maka menjadikan orang yang merdeka. Iya. Orang yang merdeka berarti orang yang wis kepenak.
wis nyaman, tidak ada perbudakan. Iya. Iya. Orang diperbudak. Kowe ora duwe motor anu, oh ya aku tenang. Kowe ora duwe gas, ya aku tenang. Kalau ora duwe duit, ya tenang. Tenang terus, itulah orang yang beriman. Makanya untuk mencapai seperti itu di dalam derajat orang yang beriman, maka harus ditempa dulu dengan perjuangan sampai benar-benar dia menemukan bahwa sejatinya diri, bahwa aku sudah menemukan bahwa aku ki siapa sih, aku orang dia apa-apa, aku dudu siapa-siapa, aku adalah hanya bayangan sang Tuhan, mung nglakoni tok sedermane tok. Iya enggak? Iya kan? Contoh lagi. Kenapa orang sakit itu harus diobati, harus apa? Ya, Ayo, kenapa? ya karena kan kita memang katanya diwajibkan untuk ikhtiar gitu loh kan, Iya. diobati gitu kan supaya Iya. Orang anu tujuannya apa kan? ya supaya sehat Kang. Iya, sehat. Toh orang ulung ya mati juga kan? Ya iya sih. Iya, Ya, cuman kan dia patut-patutnya diobati Mbok Kang, Iya, betul, diikhtiarkan betul. gitu Iya, supaya iya. sehat gitu loh. Iya Mbok Kang. Hanya ngulur kan? Ngulur waktu aja kan? Apalagi orang itu tidak beriman. Artinya gelisah terus. Aduh, lara iki jen ora mari-mari ya. Iya kan? Berarti adanya kegelisahan itu berarti dia kondisi bahwa orang itu tidak beriman. Duh, kok bisa begitu Kang? Kenapa Iya, orang iya. gelisah disebut dia tidak beriman Kang? Lah, sudah dikatakan iman itu aman, nyaman, tenang. Iya. Iya kan? Di saat walaupun katakan aku sakit, aku tetap saja bisa nyaman. Ikhtiar boleh lah, Iya. ikhtiar. Tapi tidak mengharuskan. Iya. Oh ya tambah lagi, ya syukur mari. Orang mari pun tetap anu mani. Tapi dalam konteks di dalam dirinya itu aku wis nyaman, wis tenang bae. Itu hanya bagian saja. Perkara mau mati, orang mikir mati kok. Iya. Tapi kenapa orang sakit akhirnya diobati hanya karena apa? Takut mati, kan seperti itu. Iya. Iya kan? Iya. Tahu orang burung ya bakal mati. Iya sih Kang. Iya kan? Iya, ya tapi kan katanya ya tetap harus ikhtiar dulu diobati. Betul. Siapa tahu sembuh kan kayak gitu loh. Betul. Iya betul. Itu kan konten bahwa orang itu pingin sehat ini. Nah, tetapi kan jiwanya dia tidak menjadikan nyaman. Dia tidak menjadikan tenang kan. Iya. Kalau jiwanya tidak senantiasa tidak nyaman, tidak tenang, makanya benar orang yang tidak beriman maka terus gelisah, menjadi kegelisahan. Tapi kalau orang yang beriman, ya nenek tenang paribasane watu kan, ya usah menyong tegawat turu. Orang ngutuk, nah, ya tidak mengharuskan bahwa ini aku ngombe obat kudu mari. Enggak. Aku meminum obat dalam rangka hanya ikhtiar saja. Iya kan? Contoh saja kemarin. Iya. Aku batuk terus-terusan seolah-olah itu mengganggu. Iya. Akhirnya, oh ya tante ada obat yang katanya manjur. Oh iya kan. Tapi belum sembuh juga. Begitu dibawa istirahat turu kan. Toh hanya sehari 2 hari, begitu 3 hari bisa sembuh. Iya. Apakah karena obat? Apa karena apa? Ya nek mangsane mari ya mesti mari. Ning waktu obat kayak apa urung mari ya orang mari. Iya. Iya kan? Nah, bentuk itulah yang namanya bentuk kepasrahan diri bahwa apa yang disebut orang yang beriman itu menjadikan aman ya hanya seperti itu, bisa menerima kondisi apapun. Nah, itulah menjadikan orang yang beriman. Iya. Terima kasih nih Kang, alhamdulillah sedulur. Kita jadi semakin paham
kenapa tadi orang yang beriman itu hatinya menjadi seluas langit dan bumi gitu ya Kang. Iya.